Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini saya bersama teman-teman sempat berada di masjid dan bertemu sambil saling menyapa. Salah satu teman saya itu mengatakan begini, wah, PPKM diperpanjang lagi Pak Musin. Terus saya berceloteh, ya sudahlah, diterima saja. Kita kan bukan pelaku atau subjek yang menentukan peraturan itu. Kita itu orang yang menerima aturan dari orang yang membuat aturan. Sudahlah, kita terima saja itu sebagai sesuatu yang harus kita taati. Tinggal bagaimana kita menyiasati aturan-aturan yang diterapkan di masyarakat itu, karena memang kita berada pada komunitas yang harus diatur oleh sejumlah aturan yang menurut yang mengatur itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Terlepas dari motif-motif yang ada di balik aturan yang dibuat itu, mari kita mencoba bersikap positif terhadap aturan apapun yang diterapkan untuk diri kita di masyarakat ini. Yang memang kalau kita lihat berat, PPKM ini terasa berat bagi teman-teman yang setiap hari itu bekerja untuk mengais rezeki, mencari nafkah. Tapi kita kan tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan aturan itu, kecuali bagaimana kita menyiasati aturan itu untuk berkelit. Nah, saya merenung sebentar, dan saya itu pernah melihat ada barisan semut yang pada waktu itu mau mencari makanan. Nah, ternyata makanan itu ada di tempat yang dibatasi oleh air. Jadi ada air yang membatasi. Ya, memang oleh orang yang punya makanan itu, makan itu diletakkan di sebuah mangkok yang diletakkan di atas piring besar, kemudian di piring itu diberi air, sehingga dimungkinkan semut akan mengalami kesulitan untuk masuk ke ruang makanan itu kecuali dengan berenang. Padahal kemungkinan semut itu untuk berenang kecil sekali, bisa mati karena berada di air. Tetapi qadarullah, di sela-sela air itu ada butiran-butiran, yang di antara butiran itu ada selai daun yang menempel di butiran itu. Nah, daun itu melayang di air dan berada di permukaan air. Kalau dalam bahasa Jawa kemambang, terapung, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang terapung. Tetapi pucuk daun itu ada di tepi dari piring yang diletakkan oleh orang yang punya panah itu, sehingga memungkinkan semut itu untuk meraih tepian daun itu sambil berjalan ke arah ujung daun yang lain. Dan ternyata antar pucuk daun itu nyambung sampai mangkok. Dengan cara meneliti di daun itu, semut itu akhirnya sampai ke mangkok dan diikuti oleh semut-semut yang lain. Akhirnya apa? Makanan itu pun diraih oleh semut itu. Jadi selalu ada peluang di dalam kesempitan apapun yang terjadi di antara kita.
Sesempit apapun peluang itu harus kita manfaatkan. Itu yang memanfaatkan jual beli online, dan mereka menawarkan jalan dagangannya itu melalui media sosial. Dan media sosial yang digunakan itu bermacam-macam. Ya. Dan ternyata memang kalau kita itu bisa menyiasati, selalu saja ada peluang. Nah, jualan beli online itu kemudian dia coba untuk dikerjasamakan dengan perusahaan yang punya armada yang memang diperuntukkan untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Saya tidak akan menyebut perusahaan itu. Sehingga driver-driver dari motor yang memang bekerjasama dengan perusahaan itu dan jadi driver perusahaan itu siap menjemput makanan dan mengantarkan makanan. Nah, di antara sekian yang dijual oleh anak-anak teman saya dan teman saya itu adalah makanan-makanan yang dibutuhkan setiap hari. Dan mereka menjual makanan yang memang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama memberikan pelayanan dalam soal rasa dan selera. Beragam makanan dijual, dan alhamdulillah sekarang ini omsetnya luar biasa. Demikian juga yang kemarin saya ceritakan, ada seorang santri saya itu yang melihat ada peluang untuk menyewakan alat-alat multimedia, karena sekarang ini banyak sekali komunitas yang membutuhkan multimedia untuk aplikasi-aplikasi tertentu, dan mereka mengadakan acara dengan aplikasi itu. Saya tidak sebut aplikasi apa, tapi aplikasi itu memang bisa dimanfaatkan dengan muatan yang optimal kalau orang itu bisa bermain internet dengan multimedia yang beragam. Dan saat ini omsetnya luar biasa naik. Sementara teman-teman saya, tetangga saya yang menjadi driver taksi dan ojek itu mulai kesulitan untuk mencari pelanggan. Tetapi dia tidak kalah gesitnya. Dia mencoba menggunakan motornya dan menggunakan mobilnya itu untuk mengantarkan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dari dan ke tempat pengantaran, dari tempat penjemputan ke tempat pengantaran. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Artinya apa? Ada sesuatu yang dibutuhkan di PPKM ini oleh jumlah orang, sehingga bisnis antar komunitas itu berjalan tanpa dikendalikan oleh pemerintah. Dan ini mengalir saja sampai pada batas tertentu, hasilnya luar biasa. Termasuk kegiatan-kegiatan yang saya coba untuk saya desain. Saya adalah guru ngaji. Ngaji online itu sekarang menjadi tren, dan saya bersama dengan teman-teman mengemas ngaji online itu dengan kemasan yang membahagiakan, kemasan yang disebut sebagai kemasan yang memberikan harapan. Dan alhamdulillah dengan kemasan-kemasan itu mereka butuh, sehingga saya tetap bisa berinteraksi dengan jamaah saya. Dan Anda semua jangan bayangkan, ini semua terkait dengan duit, bukan duit yang saya cari. Saya ingin berbagi dengan siapapun, kapanpun, dari manapun. Dan dengan media yang saya gunakan itu ternyata saya bisa berbagi. Termasuk pagi hari ini saya menggunakan media Facebook. Ternyata teman-teman saya di Facebook juga banyak yang mencermati pengajian saya, dan alhamdulillah setiap pagi saya bisa berinteraksi dengan mereka tanpa kesulitan, karena saya berada di rumah. Dan saya sekarang berada di beranda rumah
Dan saya tampil natural saja, saya nggak pernah mendesain tampilan saya dengan desain apapun kecuali tampilan apa adanya. Dan inilah yang selalu saya kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang menjadi pengalaman saya itu, saya teringat dengan kata-kata guru saya. Dia mengatakan semua ada masanya. Kabeh sana waktu ini dewi-dewi. Dan ini yang kemudian saya yakini bahwa ketika kita ini sudah yakin bahwa sesuatu itu memang ada masanya, kita menjadi orang yang selalu bisa optimis untuk melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang pada saatnya memberi harapan. Termasuk pandemi COVID-19 ini, kan kita tidak bisa mengatur kapan pandemi itu akan berakhir. Tapi saya katakan, semula yang bermula atau berawal itu akan berakhir. Dan inilah yang selalu saya sampaikan ketika saya mencoba untuk menjelaskan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya pada ayat 37. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khuliqal insanu min ajal, saurikum ayati fala tasta'jilu. Manusia itu telah dijadikan punya tabiat tergesa-gesa. Kalau guru saya orang Jawa mengatakan menungso kuwi duwe tabiat kesusu. Oke. Dikarepke kecekel sakal sanalika. Ini yang disebut sebagai cara berpikir yang melahirkan budaya instan. Yang ini cepat dengan cara apapun. Kemudian dikatakan, kelak akan ku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini sebenarnya mengingatkan tabiat tergesa-gesa itu manusiawi, natural saja. Tapi tidak semua yang ingin kita peroleh, kita harapkan akan kita peroleh itu bisa kita peroleh dengan cepat. Termasuk ketika kita berharap pandemi ini akan berakhir. Kita kan tidak menentukan. Yang menentukan itu siapa? Ya, kalau kita bicara semua ada di tangan Allah. Iya. Tetapi pandemi ini kan dihasilkan dari sebuah maklumat, pengumuman dari lembaga dunia yang bernama WHO. WHO mengumumkan bahwa sekarang ini ada pandemi, sehingga seluruh dunia mengalami. Nah, kalau WHO belum mengatakan dengan indikator-indikator tertentu yang mereka tetapkan bahwa pandemi itu sudah berakhir, ya tidak akan berakhir. Semuanya berada dalam kendali. Bahkan aturan-aturan yang namanya itu prokes, protokol kesehatan itu pun dikemas di Eropa dan dicoba untuk dirasionalkan, untuk dinyatakan sebagai aturan yang harus dilakukan di masyarakat. Sehingga ada istilah 3M, ada 4M, 5M dan sebagainya. Itu semua aturan yang ditetapkan. Bahkan aturan-aturan yang terkait dengan vaksinasi itu pun ditetapkan. Bahwa vaksin itu diperoleh dari mana, dengan kualifikasi apa, kan masyarakat tidak banyak tahu. Jadi ada orang yang menanyakan apakah vaksin itu dihasilkan dari proses penelitian dari virus yang ada atau tidak. Ya, orang awam kan tidak tahu. Lalu uji klinisnya sudah selesai apa belum, orang kan tidak tahu. Yang penting ada vaksin yang namanya apa saja, kemudian masyarakat diminta untuk mau divaksinasi dengan cara apapun. Bahkan sekarang ini kan terkesan ada pemaksaan, terkesan benar apa tidak Allah alam, tapi semua diarahkan untuk ke sana. Seolah-olah yang tidak mau divaksin itu adalah orang yang jelek, orang yang tidak baik, orang yang salah.
Ada kalanya orang itu tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, dan pada saatnya kalau divaksinasi malah menimbulkan mudarat bagi dirinya. Misalnya orang yang punya komorbid, penyakit bawaan, penyakit penyerta. Dan ketika mereka itu dulu dikatakan tidak memenuhi syarat, sekarang ternyata ada pengumuman memenuhi syarat. Mereka kan gampang. Dulu orang hamil jangan, orang yang menyusui jangan, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang kemudian sekarang itu menjadi tidak berlaku. Nah, ada target sekian persen, ada yang mengatakan 70 minimal, 80% minimal, dan bahkan ada daerah-daerah tertentu yang menargetkan 100% masyarakat divaksinasi dengan asumsi setelah ada vaksinasi itu semuanya jadi aman. Dan ini semua berdasarkan asumsi-asumsi, bukan dari hasil penelitian yang valid dan reliable. Dan saya katakan bahwa hal ini tidak bisa kita sikapi dengan sikap menolak. Karena apa? Kita pada pihak yang diatur. Dan apakah betul-betul vaksin itu bermanfaat? Tidak. Masyarakat awam kan tidak tahu. Apalagi kalau saya ditanya, saya tidak tahu ilmunya. Saya hanya mendengar dari sana ke sini. Dan semua qala wa qila, katanya dan katanya. Dan saya tidak pernah membaca hasil penelitian yang betul-betul bisa saya yakini bahwa vaksinasi itu memang perlu dan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Apalagi ketika orang cerita tentang herd immunity, dan katanya itu bisa terjadi sebagai akibat dari vaksinasi. Saya semakin agak sulit untuk memahami itu, kan tidak ada jaminan vaksinasi itu akan melahirkan herd immunity dan belum ada sejarahnya. Dan saya semakin sulit. Tetapi saya tetap optimis satu saat kita akan terbebas dari keungkungan virus seperti Corona 19 ini. Karena saya meyakini, saya yakin bahwa virus itu tetap akan ada, apapun namanya. Dan virus itu bisa membahayakan manusia. Virus itu tidak bisa mencederai orang itu. Atau kalau bahasa Jawa ini, orang nyilakani. Dalam bahasa Jawa orang nyilakani. Ya, virus itu ada di mana-mana. Kata teman saya yang dokter, mata yang kena virus saja bisa belean kok. Mata merah yang dikatakan dalam bahasa Jawa belean itu terjadi karena virus juga kan. Flu juga begitu. Nah, orang kan tidak pernah cemas dan gelisah jika ada orang belean dan pilek, flu, batuk-batuk. Yang sementara ini sekarang banyak orang yang tidak terpantau penyakitnya karena diabetes, karena jantung, karena paru-paru. Bahkan ada orang yang meninggal karena TBC, tahu-tahu dilaporkan terkena COVID. Ada orang yang meninggal karena serangan jantung, dilaporkan karena COVID. Ada orang yang meninggal karena diabetes, dilaporkan karena COVID. Saya kalau ditanya kan tidak tahu itu. Dari itulah simpulan yang diberikan oleh tim medis ketika Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kira-kira simpulannya begini: setiap orang itu akan diberikan oleh Allah di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kita. Tapi dia berupaya untuk sehat dengan hidup sehat, pola hidup sehat. Alhamdulillah sekarang terus ke masjid berjamaah dan sehat-sehat saja. Sudah 1 tahun lebih dia ke masjid dan tidak pernah dia itu merasa khawatir ketika datang ke masjid. Dan alhamdulillah di masjid kampung saya tidak pernah ada kata libur. Salat jamaah dilaksanakan terus menerus. Salat hari raya
diadakan, sholat Jumat diadakan, dan jamaahnya relatif pasti banyak. Berkurang ya, karena ada orang yang takut. Bahkan kemarin saya mengajar di kampus saya, itu untuk 30 orang mahasiswa yang seharusnya datang, itu hanya datang 3 orang. Dan banyak di antara mereka itu yang kemudian berceloteh. Salah satu celoteh mahasiswa itu, Pak, saya baru akan ke kampus 3 bulan lagi. Kenapa? Karena saya belum selesai vaksinasi. Oh ya, silahkan saja. Proses penciptaan manusia itu memang ada takdirnya sendiri. Dan pada saat manusia itu tercipta dan kemudian hidup, pada saatnya juga akan ditakdirkan mati. Setiap manusia pasti melalui langkah demi langkah, selalu akan terjadi. Dan ini takdir dari Allah. Setiap tahapan dalam proses itu pun telah dipertemukan secara cermat, tepat, tanpa cacat sedikitpun oleh Allah yang menciptakan. Dan tidak mungkin Allah itu salah di dalam merancang proses penciptaan manusia sampai manusia itu dipanggil kembali Allah dengan kematian. Nah, kalau ada orang yang bertanya kenapa diperlukan proses itu, bukankah Allah mampu menciptakan semua manusia sekaligus? Kalau ia menghadapi ada proses penciptaan Adam dari tanah, ada proses penciptaan Isa tanpa bapak, pertama misalnya, atau proses kejadian Isa, kita tidak bisa memaksakan. Allah menciptakan dengan proses yang bisa dicermati oleh manusia, dan manusia kemudian memahami proses itu sebagai sebuah kepastian dari Allah, dan ini takdir Allah yang harus kita terima. Allah Maha Tahu, tetapi Allah juga Maha Kuasa. Maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah karena kemahatauan dan kemahakuasaan Allah. Dan di dalam proses penciptaan manusia itu ada pelajaran yang luar biasa. Oleh setiap makhluk menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan sunnatullah. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui. Tetapi ada saat di mana orang berproses, ada saat di mana makhluk berproses, dan pada saatnya proses itu berakhir. Dan semua itu berdasarkan sunnatullah. Ada proses yang bisa kita cermati, bisa kita pahami, dan proses yang kita lalui dengan secara rasional. Dan ada proses yang terjadi tiba-tiba di luar nalar kita. Saya masih ingat betul bagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim ketika selamat dari api. Ini kan sebuah proses yang tidak masuk akal. Bagaimana Ismail itu selamatkan dari pisau yang tajam yang akan dilakukan oleh Ibrahim untuk disembelih dengan pisau itu, ternyata tidak terjadi. Bagaimana Nabi Yusuf terselamatkan, dan itu kan di luar kemampuan Nabi Yusuf untuk menyelamatkan diri. Perjalanan Nabi Yusuf yang sangat panjang kemudian mencapai puncaknya ketika dia di orang hebat di masyarakat, itu kan prosesnya panjang dan orang sulit untuk menalar. Dan ini cara Allah yang dilakukan oleh Allah dengan rancangan yang paripurna, yang sempurna untuk seorang yang namanya Yusuf. Kalau kita belajar dari sirah Nabi Muhammad SAW, kita juga bisa memahami bagaimana Rasulullah itu berjuang sendiri dulu sebelum mendapatkan orang yang mendukung. Ternyata ada proses yang mengalir dan pada saatnya berhasil. Luar biasa. Di atas kertas, mustahil. Seorang Muhammad, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun,
yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul itu bisa berhasil mendakwakan Islam yang dibawanya melawan arus kehidupan waktu itu, dan bahkan dikatakan melawan sistem dan budaya yang sudah berkembang sedemikian rupa yang sama apa. Bagaimana membalik cara berpikir orang Arab pada waktu itu dari semangat yang keluar dari roh tauhid menjadi orang yang bertauhid, itu kan perjuangan luar biasa. Jadi cerca, dia dihina, dia disingkirkan, dia difitnah, bahkan pernah suatu saat dia dilempari batu hingga cedera oleh kaum Bani Sakif pada waktu itu ketika beliau hijrah ke Taif. Tapi dia terus melakukan perjalanan itu dengan sabar. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah yang terus berlanjut hingga pada batas waktu ini, kan Allah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah dan umatnya untuk mendapatkan kemenangan di Fathu Makkah. Nah sekarang ini kita berproses untuk melawan sesuatu yang tidak mungkin kita lawan dengan kekuatan nalar kita. Dan pada saatnya ada orang yang terlalu yakin dengan ikhtiarnya sehingga lupa kepada Allah yang menentukan segala-galanya, sehingga doa itu tidak pernah diucapkan oleh orang itu, padahal semua itu ada dalam kendali Allah. Saya masih ingat betul ketika mencermati bagaimana ada anak kecil yang dulu digendong ibunya, tiba-tiba saya ketemu sudah bisa berjalan. Saya tidak tahu kapan dia bisa merangkak, dia bisa duduk. Tetapi ketika bocah itu kira-kira belum 1 tahun sudah bisa berjalan. Dan pada waktu itu memang belum bisa berlari kencang. Nah keseimbangannya kadang-kadang hilang. Tetapi terus arah itu berjuang. Butuh waktu bagi si bocah itu untuk benar-benar bisa berjalan dengan keseimbangan yang prima. Dan waktu berlalu dan tidak bisa dielakkan. Dalam proses tertentu menjadikan anak itu bisa menjadi anak yang bisa berjalan dengan keseimbangan yang prima. Dan saya kemudian belajar dari situ, ternyata semua butuh proses. Tapi ada masanya seorang anak itu bisa berjalan dengan keseimbangan yang prima. Nah, di dalam menjalani proses kehidupan itu, seringkali manusia itu ingin semuanya cepat berakhir. Ingin mempercepat sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipercepat karena semua ada waktunya. Contoh yang paling mudah ketika saya itu menjenguk teman saya yang kena stroke. Dia kepingin sembuh dari stroke-nya itu. Memang ada usaha yang dilalui oleh dirinya itu, tetapi upayanya itu tidak dilalui dengan kesabaran. Dia ingin secara instan mendapatkan kesembuhan. Dan ketika dia itu minum obat misalnya dari dokter, ada persyaratan-persyaratan, misalnya diminum sehari sekian kali, 1 tablet atau 1 kapsul. Dia tidak melakukan, dan pada saat ada terapi dari terapis tertentu yang kemudian menyarankan dia untuk bersabar, dia malah marah. Padahal kita harus meyakini tidak ada kesembuhan yang bisa diraih serta merta ketika kita minum obat atau ketika dia tadi terapi, karena semua butuh proses. Dan ketika orang itu ingin sembuh dengan meminum obat lebih dari apa yang seharusnya diminum, itu bisa berakibat overdosis, dan ketergesa-gesaan itu bisa menimbulkan motor bagi orang itu. Nah sekali lagi, ketergesa-gesaan itu bisa berikat negatif bagi orang yang tidak bersabar. Nah disinilah saya selalu mengatakan, bersabarlah di dalam proses kehidupan. Kita lalui semuanya dengan langkah-langkah yang tepat, dan itulah sesuatu yang harus dilakukan di dalam meraih sesuatu. Bersabarlah karena semua ada masanya. Seperti pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan di alam semesta ini. Bagaimana proses metamorfosis dari ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Ulat harus bersabar ketika menjadi kepompong dalam rangka untuk menjadikan dirinya menjadi kupu-kupu. Dan lebih dari itu, semuanya itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat penting untuk bisa membuat kita itu semakin sabar di dalam menjalani proses kehidupan meraih sesuatu yang terbaik. Jangan pernah kita bersikap tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa itu justru banyak akan menghabiskan energi kita, dan energi kita itu terbuang karena kita hanya akan dapatkan sesuatu yang tidak berkualitas. Hadirkan diri kita untuk berproses menuju sesuatu yang terbaik dari Allah. Jangan abaikan ikhtiar kita seoptimal mungkin dengan proses-proses yang kita lalui, dan bersabarlah di dalam berdoa kepada Allah dan pada saat masyarakat
semuanya kepada Allah. Upayakan semuanya itu berproses dengan sebaik-baiknya, dan harapan kita akan mendapatkan hasil terbaik karena kita bisa berharap dari Allah yang menentukan segala-galanya. Dan kita sebagai orang yang beriman, paduan antara iman dan ilmu dan segala macam hal yang kita lakukan dengan iman dan ilmu, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang berkat, termasuk ketika kita menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Ayo kita lalui semuanya dengan sabaran yang prima. Kita cari kiat yang tepat untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan kita harus menjadi orang yang hebat dengan ujian-ujian yang kita hadapi kapanpun, dimanapun, dan bentuk ujian apapun yang kita hadapi. Insya Allah dengan cara berpikir yang tepat dan kesabaran yang prima, kita akan menjadi yang terbaik karena izin Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buburnya ya,